Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 11. Melalui video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis COVID kami pada perusahaan Indo Printing. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait analisis yang kami lakukan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perusahaan Indo Printing atau yang lebih dikenal dengan CV Indo Printing. Jadi CV Indo Printing ini merupakan sebuah perusahaan percetakan yang bergerak di usaha percetakan tentunya, bisa percetakan baju, spanduk, banner, ID card, dan lain sebagainya, termasuk juga print kertas dan juga cetak foto. Di Semarang terdapat 5 lokasi cabang Indo Printing, tapi untuk penugasan ini kami melakukan wawancara terhadap cabang di Banyumanik, Jalan Durian Raya. Oke, di situ kami bertemu dengan Mas Adit selaku satu-satunya staf tunggal IT di Indo Printing. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari Indo Printing. Jadi visi yang dimiliki Indo Printing adalah kepuasan pelanggan adalah kebanggaan kami. Nah, visi tersebut didukung dengan misi yaitu menyediakan bahan cetak kualitas tinggi, menyediakan alat cetak dan pencetak kualitas tinggi, memiliki desainer yang mumpuni dalam bidangnya, dan juga memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Nah, CV Indo Printing ini juga memiliki beberapa jenis produk dalam usaha percetakannya. Itu diantaranya adalah fotokopi, alat tulis kantor, banner, stiker, foto, nota, kwitansi, sablon, digital printing, dan lain-lain. Pertama-tama saya akan menjelaskan enterprise strategi. Yang pertama ada growth acquisition. Di sini kami memberikan poin 4. Mengapa? Karena Indo Printing itu sudah menguasai sebagian besar pasar percetakan di Semarang. Maka dari itu growth produk ini tidak begitu dipentingkan oleh Indo Printing karena mereka sudah memiliki pasar yang banyak, karena pasarnya sudah menguasai pasar, jadi growth-nya tidak begitu signifikan. Lalu ada innovation differentiation. Di sini kami berikan poin 4, importance-nya itu 4. Kenapa? Karena kembali lagi dia sudah memimpin pasar, dan ketika kami wawancara pun yang bertanggung jawab atas sistem informasi dan juga pengelola mengatakan bahwa inovasi dibuat ketika dibutuhkan, jadi tidak yang menggali, namun ketika dibutuhkan saja. Namun di sini juga cukup penting karena dia di bidang percetakan yang mana akan ada perubahan-perubahan, penyesuaian terhadap situasi. Jadi cukup penting 4, namun tidak sampai 5. Yang selanjutnya ada cost leadership. Harga-harga produk dari Indo Printing cukup pricey menurut kelompok kami jika dibandingkan dengan pengusaha-perusahaan percetakan lainnya. Gitu. Jadi poinnya 3. Dan yang terakhir ada client service stability. Di sini kami memberikan poin 5 yang paling tinggi. Kenapa? Karena dilihat dari visinya sendiri, Indo Printing itu fokus ke kepuasan konsumer. Lalu saat wawancara juga Indo Printing itu sangat memperhatikan keluhan-keluhan dari konsumer, lalu juga cukup fast respon ketika menjawab pertanyaan maupun pesanan dari konsumer. Selanjutnya kita beralih ke DF2. Jadi yang DF1 itu yang paling tinggi adalah client service. Di DF2 di sini ada 13 poin. Yang pertama ada portfolio of competitive product and services. Di sini kami memberikan poin 4 untuk enterprise goal pertama ini. Kenapa? Karena cukup lengkap, karena dia ini cukup pemimpin dan dia menjadi contoh bagi kompetitor-kompetitornya. Bahkan kompetitornya ini yang terinspirasi dari mereka gitu. Jadi kami memberikan poin 4. Lalu untuk manage business risks, ketika kami wawancara, orang yang bertanggung jawab atas sistem informasi ini mengatakan bahwa sempat ada invoice yang dipalsukan. Jadi di sini mereka menaruh concern terhadap business risks. Mereka memiliki manajemen risiko supaya tidak terjadi lagi pemalsuan invoice dari Indo Printing. Selanjutnya ada compliance with external laws and regulation. Di sini kami memberikan poin 3. Kenapa? Karena sebagai perusahaan Indo Printing harus mematuhi law and regulation. Namun Indo Printing tidak serigid perusahaan-perusahaan lain seperti bank. Maka dari itu kami memberikan poin 3. Selanjutnya ada customer oriented service culture. Itu kami memberikan poin 5. Mengapa? Karena seperti di alasan yang di DF pertama tadi, dilihat dari visi misi, dilihat dari bagaimana respon mereka terhadap pelanggan, itu sangat baik.
kita kembali lagi ke EG04 tadi, Quality of Financial Information. Di sini kepentingannya tuh 3 bobot yang kami berikan. Kenapa? Karena memang diperlukan supaya kita mengerti berapa profit kita, apa saja yang harus kita tingkatkan di poin-poin mana. Namun untuk Indoprinting sendiri ini tidak sekompleks itu, namun kami tidak mengerti sedalam itu karena memang hal ini konfidensial bagi Indoprinting. Selanjutnya ada Business Service Continuity and Availability. Poin yang kami berikan itu ada 4. Kenapa? Karena Indoprinting ini jam operasionalnya cukup panjang. Selain itu, untuk sistem informasinya sendiri ini dia standby 24 jam. Jadi ketika ada error, ketika ada hack itu, dia bisa langsung solve. Jadi di sini kami berikan, menurut kami, kepentingan akan continuity and availability ini 4. Selanjutnya ada Quality of Management Information. Website Indoprinting ini sangat informatif dan detail juga, ada deskripsinya, lalu ada itemnya berapa, dan cukup interface-nya cukup baik memanjakan mata. Oleh karena itu kita memberikan poin 4. Selanjutnya ada Optimization of Internal Business Process Functionality. Di sini internal business prosesnya itu cukup maksimal. Mereka selalu mengupdate yang bisa mereka update. Bahkan sekarang mereka sedang mengintegrasikan sistem rantai pasok mereka supaya tidak ada barang-barang yang kosong, tidak ada stok yang harusnya bisa dibeli namun tidak jadi dibeli karena tidak ada stoknya. Selanjutnya, Optimization of Business Process Cost. Di sini kami berikan poin 4. Kenapa? Karena mereka sangat mengefektifkan apa yang bisa mereka efektifkan. Setelah itu mereka juga efisien kerjanya. Jadi semuanya terintegrated. Satu orang bisa bertanggung jawab atas banyak hal, namun dengan meminimalisir resiko, sehingga mereka bisa menekan cost yang mereka keluarkan. Selanjutnya, Staff Skill Motivation and Productivity. Di sini kami menaruh kepentingannya itu poinnya 3. Kenapa? Karena Indoprinting memiliki banyak cabang. Namun yang bertanggung jawab atas sistem informasi itu hanya 1 orang. Walaupun ketika kita tanya, jawabannya adalah supaya tidak terjadi miss antara penanggung jawab 1, penanggung jawab 2. Namun menurut kami ini perlu untuk diadakan penambahan staff seperti itu. Selanjutnya ada Compliance with Internal Policies. Di sini SOP-nya tidak begitu ketat seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Namun SOP terkait pembelian lalu nanti dicetak, keluar invoice lalu nanti dicetak, lalu nanti dikirimkan kembali itu ada, dan kepentingannya itu 3, poinnya 3. Lalu selanjutnya Manage Digital Transformation Programs. Di sini kami kepentingannya 3 di tengah-tengah. Kenapa? Karena Indoprinting cukup peka terhadap digital transformation program, namun mereka tidak menjadikan ini sebagai prioritasnya. Yang terakhir, Product and Business Innovation. Kembali lagi seperti di DF pertama tadi, innovationnya itu hanya dibutuhkan ketika emang ada masalah di situ begitu. Jadi mereka tidak mencari apa sih yang bisa ditambah, walaupun memang mereka benchmark dengan perusahaan di luar. Namun ini hanya dilakukan ketika ada masalah untuk menekan cost-nya juga. Oke, jadi setelah saya menjelaskan DF1 dan DF2, tadi DF1 itu fokus kepada klien, yang kedua juga kepada klien, ini align dengan BAI yang ke-10. Kenapa? Karena di BAI 10 ini dia menyajikan informasi tentang aset layanan yang memadai supaya aset layanan ini dapat dikelola secara efektif. Dan BAI 10 ini juga menilai dampak perubahan yang signifikan serta menangani insiden layanan. Selanjutnya, selain dari BAI 10 yang sebelumnya sudah dijelaskan, terdapat juga proses lainnya yang dari summary hasil analisis design factor memperoleh skor yang tinggi juga. Di sini saya akan membahas mengenai proses atau objektif EDM 03, bertujuan untuk memastikan bahwa resiko yang berkaitan dengan IT itu sudah teridentifikasi dan bisa diatur sehingga dampaknya nanti itu tidak begitu besar terhadap perusahaan, terhadap nilai perusahaan, dan juga semua potensi atas pelanggaran kepatuhan itu dapat diminimalisasi. Kemudian bagaimana kami melakukan assessment atau melakukan penilaian terhadap EDM 03 ini? Nah, kami melakukan penilaian terhadap proses atau objektif EDM 03 untuk Indoprinting ini dengan menggunakan kertas kerja dari COVID, yaitu kertas kerja Assessment of
capability level. Jadi di sini memastikan atau mengidentifikasi sebenarnya dari semua aspek-aspek atau objektif-objektif yang ada bermacam-macam itu, ada IDM, ada APO, ada BAI dan dua lainnya. Ya kita melihat untuk semua aspek-aspek tersebut, perusahaan tersebut sudah sampai di level mana gitu. Nah, kami melakukan assessment terhadap IDM 03 ini dengan bantuan kelas kerja tersebut dengan metode wawancara. Oke, dari hasil wawancara tersebut kami menemukan bahwa untuk level 1 dan level 2 pada EDM 03, perusahaan Indoprinting ini sendiri sudah cukup memenuhi hampir semuanya. Karena ya berdasarkan narasumber kami yang mana merupakan satu-satunya staf IT pada Indoprinting cabang Banyumanik Durian, itu beliau mengakui bahwa perusahaan Indoprinting sudah memiliki manajemen risiko. Jadi manajemen risikonya ini sebagian besar atau hampir keseluruhannya dihandle langsung oleh pihak pimpinan, sehingga dia tidak terjun langsung ke dalamnya. Namun demikian bisa dipastikan bahwa terdapat manajemen risiko, terdapat proses manajemen risiko, identifikasi risiko, mitigasi dan sebagainya dalam perusahaan Indoprinting. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi yang tidak terpenuhi oleh Indoprinting adalah terkait dengan aspek nomor 6 di level pertama, yaitu terkait perencanaan komunikasi risiko. Jadi saat kami menanyakan hal ini kepada narasumber atau kepada Mas Adit menyatakan bahwa beliau beliau mengakui adanya informasi yang sebenarnya tidak diketahui oleh karyawan-karyawan lain, sehingga informasi terkait risiko ya. Jadi tidak semua risiko itu dikomunikasikan, informasi terkait risiko dikomunikasikan sampai ke seluruh level karyawan. Nah, ini membuat ya assessment terhadap Indoprinting itu hanya istilahnya mentok sampai di level 2. Sementara ya kami tetap coba untuk melanjutkan ke penilaian level berikutnya, ke level 3. Nah, satu hal yang tidak terpenuhi dari aspek level 3 ini adalah terkait dengan evaluasi aktivitas manajemen risiko di Indoprinting. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama halnya dengan komunikasi terkait informasi mengenai risiko, di Indoprinting ini juga ternyata tidak semua staff atau mungkin khususnya dalam bidang IT ya, karena hanya Mas Adit yang ada di dalam perusahaan ini yang sebagai bidang IT-nya itu tidak terlibat langsung dalam proses manajemen risiko, sehingga ya ada kemungkinan risiko-risiko tersebut ada yang istilahnya tidak diketahui oleh Mas Adit, atau yang Mas Adit ketahui itu tidak diketahui oleh pihak pimpinan, sehingga terdapat ada asimetri informasi di sini dan pasti akan terdapat hambatan dalam mitigasi risikonya. Nah, terhadap dua temuan tadi, kelompok kami memiliki rekomendasi kepada pihak Indoprinting. Yang pertama adalah untuk melakukan atau membuat rencana komunikasi risiko yang lebih menyeluruh kepada seluruh bagian atau seluruh lapisan di perusahaan Indoprinting, sehingga semua pihak bisa tahu risiko apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa ikut sama-sama memitigasi risiko tersebut. Dan yang kedua adalah melibatkan pihak-pihak yang vital pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada bagian IT, ke dalam proses manajemen risiko. Hal ini agar semua pihak itu bisa sama-sama mengetahui risiko yang ada dan bisa sama-sama melakukan atau merancang mitigasi yang memadai atas risiko tersebut, sehingga proses atau penyesuaian antara risiko yang khususnya tadi berkaitan dengan IT itu bisa tetap selaras dengan selera atau tingkat toleransi risiko dari perusahaan secara keseluruhan, atau dalam hal ini yaitu perusahaan Indoprinting. Selanjutnya, dalam sebuah perusahaan tentu memiliki praktik manajemen utama yang memiliki peran-perannya masing-masing serta tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini pun kami memilih salah satu objektif yang memiliki skor tertinggi dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu adalah APO 03, yang merupakan objektif di sini bertujuan untuk mengelola atau mengatur dari arsitektur perusahaannya itu, dan juga memiliki manfaat nih untuk mewakili dari berbagai elemen-elemen dasar yang membentuk sebuah perusahaan itu, dan memungkinkan untuk setiap prinsip-prinsipnya terbentuk menjadi sebuah desain. Nah, ini pun juga disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan juga inovasi-inovasi dari website atau desain itu dari waktu ke waktu. Dan tentu pun hal ini juga memungkinkan nih untuk tercapainya tujuan dari perusahaan baik secara operasional dan juga strategis, yang mana sesuai dengan standar, responsif dan juga efisien untuk dilakukan. Nah, di sini dari praktik manajemen utama perusahaan kami mendapati 5 praktik utama. Yang pertama adalah mengembangkan visi arsitektur perusahaan. Yang kedua adalah menentukan struktur acuan. Yang ketiga adalah memiliki
memilih kesempatan dan juga solusi. Yang keempat adalah menentukan implementasi dari arsitekturnya. Dan yang kelima adalah menyediakan jasa arsitektur perusahaan. Nah, di sini pun kami terdapat 8 peran yang memiliki tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Nah, pada praktik manajemen utama yang pertama yaitu adalah mengembangkan visi arsitektur perusahaan. Oke, pada praktik manajemen utama yang pertama di sini adalah mengembangkan visi arsitektur perusahaan. Nah, di sini praktik ini itu hanya yang bertanggung jawab adalah dari Chief Information Technology, Chief Digital Officer, IT Governance, Data Management Function, dan Head Arsitek itu sendiri. Yang mana peran dari Chief Operating di sini belum terjun. Karena mengapa? Di situ hanya baru menentukan visinya saja, kita baru menentukan landasan dasarnya dulu nih visinya, baru akan dimintai pertanggungjawabannya oleh dari arsitektur boardnya. Nah, selanjutnya praktik kedua adalah menentukan arsitektur acuan. Nah, di sini pun juga sama seperti sebelumnya, kita baru nentuin nih acuannya apa dalam mengembangkan arsitekturnya, atau referensi kita apa ya kira-kira dalam nentuin arsitekturnya. Nah, karena masih acuan, tentu peran-peran yang berkecimpung di sini masih mereka-mereka yang di bagian perencanaannya, belum di bagian operating officer seperti itu. Dan pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh arsitektur boardnya itu sendiri. Selanjutnya adalah memilih kesempatan dan juga solusi. Nah, di sini juga peran-peran yang bertanggung jawab adalah mereka-mereka yang masih di tahap perencanaan. Selanjutnya adalah menentukan implementasi arsitektur. Nah, di sini karena kita sudah terjun nih dalam implementasinya, bagaimana sih arsitektur ini akan kita terapkan dan akan dikembangkan dalam praktiknya, sehingga yang bertanggung jawab di sini pun juga ialah Chief Operating Officer. Di sini dia mulai terjun dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh arsitektur boardnya itu. Dan yang terakhir adalah menyediakan jasa arsitektur perusahaan. Nah, di sini karena kita sudah ada arsitekturnya dan menyediakan jasanya, sehingga mereka-mereka yang bertanggung jawab ialah Operating Information Technology, Chief Digital, IT Governance, dan Head Arsitek. Jadi untuk fungsi dari data manajemen itu tidak bertanggung jawab, karena data-data manajemen tidak kita sediakan kepada klien itu sendiri, dan pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh arsitektur board. Nah, pada praktik real di Indoprinting itu yang Chief Operating Officer-nya ini ialah mereka para karyawan yang memperoleh akses dalam menggunakan website dan juga memasukkan data dari website itu. Jadi tidak dibatasi oleh engineer itu, atau di sini kami di Indoprinting bernama Mas Adit saja, tidak hanya Mas Adit. Jadi di luar Mas Adit juga menjadi Chief Operating Officer. Lalu selanjutnya dalam data management function di sini pun mereka-mereka yang bisa memperoleh akses atau menggunakan dari website itu, seperti itu. Nah, namun kekurangan dari Indoprinting di sini ialah staff engineer di sini hanya berjumlah 1 orang saja, yaitu Mas Adit itu sendiri, sehingga dari peran-peran seperti Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Digital Officer, dan IT Governance Board serta Head Arsiteknya ialah Mas Adit itu sendiri, sehingga tidak ada nih pembagian job desk atau dual custody antara staff-staff engineer itu, melainkan hanya berpusat pada 1 orang saja. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi semua teman-teman yang menyaksikan. Sampai ketemu di tugas-tugas lainnya.